Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, marilah pertama kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya sama-sama kita bisa memenuhi panggilannya duduk bersimpuh di Masjid Al-Hasra ini, yang insyaallah tiap langkah kita dari tempat asal kita menuju masjid ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini khatib ingin berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya pada para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, karena berkat iman dan takwa kita sama-sama bisa memenuhi panggilannya, menjalani segala yang dikewajibkannya serta menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, yang mana sebagaimana kita ketahui, bulan Rabiul Awal ini salah satu bulan yang istimewa karena dilahirkannya Nabi akhir, Nabi penutup para nabi, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini mungkin banyak pelajaran yang sudah kita ambil dari berbagai kajian, dari berbagai pengajian, berbagai kegiatan maulid. Bahwasannya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nilai yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sikap optimisme. Salah satu sebab Islam bisa berkembang adalah sikap optimisme yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Optimisme adalah sebuah paham atas segala sesuatu dari segi yang baik, serta sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sikap optimisme yang kita tahu dari sebuah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kisah perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, perang Badar saat itu umat Islam hanya berisikan 300 pasukan, sedangkan lawannya kaum kafir saat itu adalah 1000 pasukan. Sebagaimana kita ketahui, dari segi analogi tidak mungkin 300 orang melawan 1000 orang. Tapi disitulah nilai optimisme dari sosok Rasulullah SAW muncul. Beliau berpendapat bahwasannya kita harus memerangi para kaum musyrikin, kita harus membela agama Islam. Disitulah Rasulullah akhirnya berdoa kepada Allah dengan rasa optimisme untuk mendapatkan kemenangan di perang Badar. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar
padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Kisah kedua yang mungkin kita sudah kenal juga, yaitu adalah kisah Perang Khandaq. Sebagaimana kita ketahui, Perang Khandaq saat itu umat Islam kurang lebih 3.000 personel. Sedangkan lawannya saat itu kurang lebih 10.000 personel. Sekali lagi, kalau kita berpikir secara analogi, tidak mungkin 3.000 bisa melawan 10.000. Tapi rasa optimisme dari sosok Rasulullah SAW muncul, bahwasanya kita harus memiliki strategi. Salah satunya adalah Khandaq, yaitu membuat parit. Saat itulah umat Islam membawa kemenangan kembali. Artinya apa? Mungkin secara manusiawi kita memiliki rasa pesimisme, tapi sekali lagi kita mengambil sosok Rasulullah SAW, yaitu selalu memiliki sikap optimisme. Kita mengetahui pasca meninggalnya Rasulullah SAW di masa sahabat, yaitu adalah sikap optimisme yang dimiliki oleh salah satu pejuang umat Islam, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita lihat bagaimana mereka berdua memenangi sebuah daerah dengan sikap optimismenya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa ada ruang kosong yang kurang dimanfaatkan oleh kaum muslim untuk memupuk rasa optimisme. Menurut Syekh Ramadan Buti, ruang kosong itu adalah membangkitkan kembali ilmu pengetahuan sebagaimana masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Rasa optimisme itu justru sekarang diambil oleh kaum orang barat yang mana lebih semangat dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Optimisme itu sendiri adalah bagian praktik dari nilai ihsan. Oleh karena itu, kita harus bisa menumbuhkan rasa optimisme itu dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, kembali lagi, manusiawi jika kita mungkin merasa pesimis, kita merasa tidak percaya diri. Namun dengan rasa optimisme lah kita tentu ingin berjuang lebih baik lagi. Kita diingatkan oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik lagi. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah-kisah tadi, kita tidak lupa juga mengingat kisah nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Yunus, yang sebagaimana kisah Nabi Yunus ditelan oleh seekor paus. Namun kembali lagi, rasa optimisme dari kisah Nabi Yunus tersebut muncul. Beliau berdoa, beliau merasa bahwasannya banyak dosa, sehingga beliau berdoa di dalam perut ikan paus itu untuk dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Zakaria serta kisah Nabi Ibrahim yang banyak kita ambil pelajaran dari nabi-nabi serta para sahabat Rasulullah SAW untuk bernilai optimisme. Maknanya apa? Dari nilai optimisme yang diajarkan oleh Rasulullah SAW harus mulai kita terapkan pada masa kali ini. Sebagaimana kita ketahui, mungkin seorang bapak yang mencari nafkah, kita harus optimis bahwasannya nafkah yang kita cari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang kita cari apabila memang itu jalannya benar, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelajar harus memiliki rasa optimisme pula. Mungkin sebagai pelajar kita mengetahui kemampuan kita tidak bisa menggapai semua pelajaran. Namun kita harus optimisme. Apabila ada satu pelajaran yang kita kuasai, kita harus tekun di bidang tersebut, sehingga rasa optimisme itu muncul. Apabila kita tidak memiliki satu keahlian, maka kita optimis memiliki keahlian di bidang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Itulah rasa optimisme yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus mulai kita terapkan pada saat ini. Mungkin rasa optimisme itu ada, mari sama-sama kita terus bangkitkan. Kita percaya setiap rasa optimisme, setiap pekerjaan yang kita lakukan, apabila itu bernilai ibadah, apabila itu baik, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyul azim. Wa alamu annallaha amarakum bi amri azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghiyah wassuyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azimu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.